Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari kita akan mempelajari tentang pendidikan inklusi. Dan untuk mahasiswaku di Prodi PGRI, mudah-mudahan materi yang hari ini disampaikan bermanfaat dan juga bisa memberikan wawasan buat kalian ya. Nah, kita akan memulai tentang bagaimana sih pendidikan inklusi dan bagaimana cara kita mendukung anak berkebutuhan khusus. Jadi, intinya dari pendidikan inklusi ini adalah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, dan anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya tentang eh, belajar, dia bisa belajar di sekolah gitu ya, tapi juga menciptakan lingkungan yang merangkul keberagaman, menghargai potensi individu untuk tumbuh dan berkembang. Dan fokus utama pendidikan inklusi ini adalah pemberdayaan potensi unik bahwa setiap anak berkebutuhan khusus itu bisa mencapai prestasi akademik dan sosial. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih pendidikan inklusi ini adalah sebuah sistem yang dirancang agar semua anak tanpa terkecuali bisa mengakses pendidikan yang layak ya di sekolah reguler. Jadi eh, bisa dipastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak akan tertinggal dan tidak terdiskriminasi baik secara fisik, visual, intelektual, emosional, dan sosial mereka. Nah, dalam prakteknya ini sebenarnya di pendidikan ini berdasarkan ke pengaturan kelas di sekolah reguler. Namun diperlukan adanya penyediaan dan fasilitas yang adaptif bagi kebutuhan mereka. Salah satunya adalah alat bantu belajar adaptif dan kemudian modifikasi yang kurikulum yang fleksibel. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Jadi pendidikan inklusif ini bukan hanya sebuah program, melainkan sebuah filosofi untuk mendorong penerimaan, pemahaman, hargaan terhadap keberagaman dalam sistem pendidikan. Nah, selanjutnya adalah hambatan anak berkebutuhan khusus. Salah satunya itu adalah hambatan fisik, hambatan intelektual, hambatan emosional, dan perilaku, hambatan sensori, dan kognisi. Next, tentang pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus ini, layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik setiap anak dan memastikan mereka mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Salah satunya adalah layanan khusus pendampingan individual. Intinya bahwa pendidikan individual ini disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan anak dalam sesi terapi asesmen dan akhirnya diberikan sesi terapi tambahan yaitu terapi bicara, okupansi, dan fisiologis dan pendampingan oleh guru pendamping khusus atau GPK di sekolah reguler atau dukungan langsung dari asisten pendidikan. Jadi pendidikan itu memastikan bahwa anak itu dapat memberikan bantuan menerima bantuan yang mengatasi tantangan belajar dan interaksi sosial. Selanjutnya itu adalah modifikasi kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum reguler ini mungkin tidak selalu sesuai dengan ABK, namun modifikasi penyesuaian kurikulum ini menjadi hal yang penting dalam hal menyederhanakan materi dan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas. Fokusnya itu pada keterampilan fungsional, menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, misal pembelajaran berbasis proyek, visual, ataupun kinestetik. Jadi kita harus menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Misal anak yang tunanetra yang memang
dia dalam hal kan materi kuliah untuk ujiannya bisa ujian lisan ataupun ujiannya itu berupa proyek misal dia membuat drama atau puisi atau hal-hal yang bisa lebih mudah dalam hal diakses dan dipahami gitu. Yang ketiga itu fasilitas pendukung, alat bantu dengar dan teknologi asistif. Nah, lingkungan juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang pendukung untuk kemandirian. Jadi anak itu di sekolah itu aman dan nyaman, tidak terjadi hal-hal yang membahayakan gitu buat anak-anak. Misal dengan anak-anak berbicara ya, misal dengan adanya jalur kursi roda, toilet adaptif ataupun lift ataupun misal kita membutuhkan alat bantu dengar selama kelas pembelajarannya atau bisa braille, buku besar, alat membaca layar, dan teknologi komunikasi alternatif yang sangat vital untuk membantu anak berkebutuhan khusus mengatasi hambatan sensorik atau komunikasi mereka. Jadi pemanfaatan teknologi asistif itu secara tepat dapat meningkatkan partisipasi ABK dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah kolaborasi multisistem antara guru, orang tua, dan tenaga profesional. Tenaga profesional itu seperti terapis, psikolog, terapi okupasi, terapi bicara, dan dokter. Dokter juga yang bisa bekerja sama dengan secara sinergis dan catatan-catatan medis sehingga bisa memastikan bahwa guru di pihak sekolah dan rumah bisa melakukan intervensi dini ataupun pelatihan-pelatihan yang bisa mendukung mereka berkembang. Strateginya yang efektif nih dalam mengajar anak berkebutuhan khusus adalah yang pertama itu kita ini harus memahami nih kebutuhan individu melalui asesmen personal dan kemudian yang kedua itu menciptakan belajar aman dan nyaman. Jadi tidak boleh banyak hal-hal gangguan sehingga misalnya terlalu banyak orang itu membuat anak-anak itu stres ya, anak berkebutuhan sehingga mereka membutuhkan atmosfer atau penerimaan yang lebih menghargai penghargaan mereka dan membutuhkan ruang mereka sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar anak. Gunakan metode pengajaran visual, audio, story, dan kinestetik. Jadi media pembelajaran yang mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Berikan pilihan dalam menyelesaikan tugas, modifikasi materinya juga harus lebih sederhana dan fleksibel agar anak-anak ini bisa memahami konsep dan bisa mengejar ketertinggalan entah itu dari KKM nih, dari KKM bisa ditulis di rapor itu di nilai rapor. Selanjutnya itu yang keempat itulah adalah komunikasi jelas, sederhana dan bertahap. Karena memang anak berkebutuhan khusus ini mungkin secara konseptual masih kurang paham ya, ada hal-hal yang kurang kompleks gitu sehingga pembelajarannya juga harus lebih sederhana dan mudah dipahami oleh mereka. Hal tersebut juga sebagai mengulangi ulang istilahnya uh, mengulang untuk memahami mereka dalam hal pelayanan ya. Solusi strateginya selanjutnya adalah dukungan emosional dan sosial untuk meningkatkan kepercayaan. Karena anak berkebutuhan khusus itu kan mudah sekali baperan lah ya, sehingga
seringkali isolasi sosial dan jadi karena memang harus adanya dukungan saya, bimbingan konseling dan kelompok kegiatan kelompok yang mendorong interaksi sosial dan dapat membangun rasa percaya diri dan keterampilan sosial. Penting untuk merayakan setiap pencapaian kita sekecil apapun bukan motivasi. Nah, selanjutnya tantangan dalam implementasi pendidikan inklusi. Jadi dilihat ya di sini bahwa misalnya inklusi ini banyak sekali tantangan, eh, keterbatasan karena memang terutama di daerah-daerah kecil atau kurang maju belum memiliki akses fisik yang memadai yang untuk anak terutama dalam penelitian alam atau alat-alat yang ada di sekitarnya juga kurang maksimal sehingga anak berkebutuhan ini kesulitan untuk bisa mandiri. Yang selanjutnya minimnya pelatihan guru dan pemahaman masyarakat. Jadi banyak yang berpikir skeptis nih tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi diperlukan pelatihan yang memadai tentang pedagogi inklusi, asesmen ABK, dan strategi diferensiasi, diferensi pengajar. Jadi hal ini juga menyebabkan mereka tidak siap atau kurang percaya diri dalam mengajar ABK. Sehingga di sisi masyarakat, kurangnya pemahaman tentang keberagaman ABK seringkali menimbulkan prasangka dan ekspektasi yang rendah. Yang ke selanjutnya adalah hambatan komunikasi antara sekolah dan keluarga. Jadi komunikasi yang tidak efektif antar pihak sekolah dan orang tua ABK menjadi penghalang besar. Orang tua mungkin merasa tidak didengarkan atau sekolah mungkin kurang memahami kebutuhan dan harapan mereka. Kurangnya koordinasi ini juga menyebabkan inkonsistensi dalam dukungan yang diterima anak di rumah dan di sekolah. Selanjutnya yang keempat adalah stigma sosial terhadap ABK di lingkungan sekitar. Meskipun ada upaya mempromosikan inklusi, stigma sosial terhadap ABK mah sering ditemukan, terutama bullying, pengucilan sosial, dan kurangnya kesempatan interaksi. Ya. Jadi pasti banyak sekali korban bullying gara-gara dari ABK. Selanjutnya ini salah satu contoh model pembelajaran uh, inklusi di mana pembelajarannya bisa menerapkan strategi diferensiasi seperti pemberian tugas yang bervariasi sesuai dengan tingkat kemampuannya dan penggunaan media pembelajaran yang beragam, visual, audio, taktil, dan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas. Jadi GPK juga guru penampil khusus itu memberikan dukungan langsung di dalam kelas, membantu anak berkebutuhan khusus saat kesulitan atau menarik mereka keluar kelas untuk sesi intensif dan jika diperlukan kurikulum modifikasi bukan hanya dihapus untuk memastikan relevansi dan aksesibilitas. Nah, kesimpulan dalam hal ini bahwa materi hari ini adalah pendidikan inklusi itu bukan hanya sekedar program, melainkan komitmen moral untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merangkul setiap individu. Dan ini juga pengakuan bahwa setiap anak terlepas dari kebutuhan khususnya mereka memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi diri mereka. Keberhasilan pendidikan inklusi juga tergantung dari penerapan strategi ya dan kolaborasi yang pihak tadi guru yang terlatih, orang tua yang proaktif dan tenaga profesional yang berkompeten serta masyarakat inklusif yang sama-sama menghilangkan stigma hal-hal negatif ya untuk anak tersebut. Kemudian menyediakan fasilitas yang memadai dan mengadaptasi metode pembelajaran. Kita dapat membuka pintu bagi masa depan yang lebih cerah untuk anak tersebut. Terima kasih banyak untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian dan bisa merefleksikan materi hari ini di kehidupan sehari-hari bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang beruntung lah individu yang untuk ditakdirkan Allah dengan kesempurnaan seutuhnya dan
disiapkan menjadi calon pendidik profesional yang inklusif mudah-mudahan ya, dan memberikan banyak hal-hal, eh, seorang guru yang dilatih empati, eh, proaktif dan juga toleransi buat anak tersebut. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah deh.